Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Darsoy dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil pengerjaan saya dalam praktikum ketiga dalam model simulasi. Di mana dalam pemodel simulasi ini kita memiliki judul yaitu organik dan anorganik modeling. Jadi objek pertama yang saya akan jelaskan yaitu adalah kursi. Di mana kursi dimodelkan menggunakan teknik hard surface modeling, dimulai dari bentuk dasar kubus blocking untuk membentuk struktur utama. Bevel modifier terapkan untuk memberikan sudut yang lebih halus supaya realistis kesannya agar kayu alami dan sedikit roughness bagian ini yaitu 0,3 untuk memberikan kesan bahwasanya serat dan kulit sintesis kayu berwarna orange pada bagian dudukan sandaran memberikan kesan lembut namun tahan lama. Pencahayaan pada kursi tampak menggunakan soft lighting menunjukkan material rendering dilakukan dengan fokus pada realistisme menggunakan cycles atau render serupa untuk menangkap pantulan cahaya. Nah, saya akan membuka file yang lain untuk model tersebut, yaitu saya sudah membuat beberapa model yang sudah dijelaskan dalam modul praktikum ketiga kali ini, dimana saya akan membuka yaitu adalah praktikum ketiga yaitu adalah robot. Nah, kali ini kita sudah mempunyai sebuah robot di mana pembuatan robot ini digunakan dalam kasus kali ini. Coba kita ulah apa sih warna yang digunakan dalam robotnya, dan juga saya akan membatasi bahwasanya robotnya akan begini saja, sebuah model, dan ini kita besarkan untuk sebuah shader bagaimana pewarnaan dari robot tersebut. Robot ini merupakan contoh pemodelan organik dengan teknik sculpting karena kita memiliki yang namanya tangan robot dan juga lengannya yang di sculpting, di mana bagian kepala mulai dari kubus yang disubdivide dengan menggunakan modifier lalu dibentuk lebih di sculpting metode untuk menciptakan lekukan yang halus. Jadi lekukannya lebih halus, lengan dan kaki material tersendiri dari logam yang matte, di mana kita gunakan logam yang matte di sini. Menambah kesan futuristik, pencahayaan menggunakan sumber daya lampu yang lembut dari atas agar terkesan lebih baik. Rendering agar menyeimbangkan refleksi, memberikan tampilan yang hidup. Nah, inilah bentuk dari showcase dari robot yang telah kita buat. Baik, lanjut ke dalam file yang selanjutnya, di mana dalam file selanjutnya dalam praktikum kali ini kita akan buka yang namanya adalah pedang yang sudah kita buat. Nah, inilah bentukan pedang yang sudah kita buat. Coba kita bagi terlebih dahulu menjadi 3 seperti tadi, model, dan juga coba kita bagi lagi untuk melihat shader editornya, apakah warnanya bagaimana. Oke, inilah pedang. Ini kita buat realistis saja. Benar, sedikit nge-lag. Halo, responding. Jadi butuh waktu lama untuk rendering kali ini. Jadi dalam kasus ini pedang yang dibuat menggunakan teknik hard surface lagi, memanfaatkan mirror modifier agar kedua sisinya sama. Jadi kita hanya butuh menggambar satu sisinya saja agar modelnya akan terbentuk menjadi satu sisi yang utuh. Dimana kita buat mata pedangnya dengan shader metalik dan struktur kontras, pencahayaan menggunakan lighting dramatis, dan juga cahaya samping menonjolkan kilau logam. Nah, di sini juga sementara pegangan dibentuk untuk menambahkan dimensi.
Jadi kira-kira beginilah warna pedang yang sudah saya buat. Oke, kita lanjut dalam metode yang lain seperti itu. Coba kita lanjut dalam metode tidak menanggapi. Coba kita ulang terlebih dahulu bagaimana caranya. Itu kita buat lagi, kita buka yang namanya adalah helmet. Di sini kita sudah membuat sebuah helm dengan pencahayaan yang baik di sini tampaknya, dan juga pewarnaan yang baik. Coba kita lihat pewarnaannya dari editornya. Nah, jadi untuk helmet kali ini yang sudah kita lakukan, dia itu berwarna biru yang telah sesuai dengan referensi yang ada. Dan juga kita melihat lighting yang dibuat itu adalah terkesan soft dan juga metallicnya keluar. Jadi mirror dari kaca dari helmnya menampilkan cahaya dari pencahayaan kita. Dan juga untuk helm dibuat menggunakan teknik hard surface modeling, dimulai dari bentuk dasar sphere, lalu menggunakan boolean cut untuk membentuk visor. Nah, visornya detail seperti skrup, kombinasi glossy, dan juga memberikan efek logam dan pencahayaan menggunakan cahaya dari depan menonjolkan kilo glossy dari helm tersebut, menampilkan biru yang solid dan kontras. Dan juga kemungkinan menggunakan normal map untuk menambahkan tekstur halus pada permukaannya. Jadi inilah showcase dari helm yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya coba kita buka lagi untuk open, yaitu adalah headphone. Inilah headphone yang sudah kita buat. Coba kita bagi lebih 3 lagi, shader editor, dan juga ini shadernya. Oke, nih, inilah modeling dari headphone yang sudah kita buat. Headphone ini dimodelkan dengan pendekatan organik menggunakan bentuk torus penyangga atau subdivision modifier pada ear cup agar terlihat halus dan melengkung. Detail seperti logo ini dibuat dengan boolean cut. Untuk presisi materialnya adalah plastik glossy dengan warna pastel itu yaitu merah muda dan putih, memberikan tampilan modern, playful, dan juga soft lighting. Latar belakang gradient menggunakan shader prinsipal BSDF dengan pengaturan glossy roughness yang seimbang. Jadi kita tahu bahwasanya roughness 0,5 di sini itu seimbang agar kesan lebih realistis. Jadi inilah showcase dari yang sudah kita punya dari headphone yang sudah kita lakukan. Jadi untuk penjelasan tambahan dari penjelasan saya, secara keseluruhan kelima objek ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam pemodelan 3D, sculpting untuk bahan organik, robot, dan juga subdivision atau bevel mirror sangat berguna untuk material kali ini. Material dipilih dengan cermat untuk mencerminkan sifat fisik benda asli dari real life, dan juga hingga lampu yang bagus untuk massive yang dikaitkan dengan shader seperti prinsipal BSDF, bomb map, dan SSS, mendukung setiap objek estetika. Sementara rendering dilakukan dengan teknik modern untuk mendapatkan hasil tekstur pantulan efek cahaya secara maksimal. Demikian hasil presentasi saya untuk praktikum kali P3. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.